Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Jangan sembarang menghina orang. Boleh. Ancaman hukuman 1 tahun ya dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu. Ya nggak? Sedangkan orang hanya satu kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar. Kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Jangan sembarang menghina orang. Boleh, kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutkin nama singkat, itu nggak ada masalah. Jadi yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto-foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan, saya katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Nah, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi emang sempat menyampaikan itu ke Denny nggak? Udah. Tanggapannya? Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini. Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Nah, yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Ya, sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau kepake 100 sisanya buat orang buta lainnya kan gitu kan. Itu kan cara-cara provokasi. Mulai mereka menggiring kan bahwa ini untuk berobat gitu. Padahal kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang. Bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi. Sekarang usia misalnya 40, 30 kali tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun gitu, ya kan? Nah, jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada kok BPJS, jangan begitu gitu. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat Farhad datang hajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan masalah tinggal telepon, gue udah selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat.
Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini, saya anggap nggak ada setan lagi kan, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya, saya malah mikir jangan-jangan nanti kita ditempelin duluan ya sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, wah bahaya nih. Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya bawa badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir itu nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang enggak lah. Masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhad Abbas bukan untuk silat, tapi silaturahmi. Betul nggak? Bukan mencari niada niati, tapi mencari niadamayan, damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai. Kan betul nggak? Nah, kemudian kita nggak bicara panjang. Dia bilang selesaikan urusan dengan itu. Gitu. Dia permisi tadi. Permisi baik, ya, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya kakinya diinjak-injak kayak gini. Nah gitu ya, mungkin gitu kan. Udah kayak kuda itu kalau tutuk gitu kan. Atau artinya apa ya? Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa? Apakah dia keluar juga berdoa gitu kan? Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu sih udah bilang Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif. Ya. Kalau misalnya kalimatnya Denny itu dari depan tae, nah, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, ya. Misalnya dia kayak gitu kan. Jadi makan kan, betul nggak? Badan tae ya, betul nggak? Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh, boleh juga lah pikiran gue gitu. Makanya kalian lain kali jangan jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Oke. Tunggu, belum, tunggu masih ada. Pablo masih ada, kita somasi. Nah, kemudian ngurus Agus ini. Jadi maksud saya ngajak teman-teman bantu Agus obat dan selesai. Ini ada lagi pengacara Zainuddin keluar ngilekin Agus. Nah, RT Law udah masuk, nggak ada masalah, nggak ada perpecahan. Denny lagi minta dipukul, minta dihajar, betul nggak? Saya pikir yang datang ini janda Bahenol di rumah saya. Denny pemain basket yang badannya gede, betul nggak? Kalau saya berantem mungkin saya kalah sama dia gitu. Tapi dia dengan menyerah pukul saya. Ya nggak bisa gue pukul lu, Den. Nah, kemudian datang lagi si P dari Bukit Sentul. PB. PB, kamu udah saya somasi sekarang. 2 kali, gue laporin lo. Saya kerja membela kaum lemah, kamu ganggu-ganggu lagi, baru kamu hina-hina saya. Gak ada urusan sama kamu, ya. Capek saya nih. Udah saya bantu jadi lawyer, dia bilang gara-gara dia masuk penjara. Enggak ada. Saya ketemu dia pagi jam 9 di sini. Ke Polda jam 10. Sampai Polda diperiksa, sore tersangka, ditangkap maghrib. Tahu kenapa? Karena mereka sembunyikan barang bukti tukar handphone di warung kopitiam di situ. Polisi anggap tidak kooperatif. Nah, karena tidak kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi, menyembunyikan barang bukti, ditangkap. Saya tanya Pak Polisi, mungkin malu gua masa ditahan. Ya begitu orangnya, ya bingung kita. Ditangkaplah supirnya. Ngaku, disuruh, itu memperberat. Ditangkaplah tantenya, tetangganya. Oh, ada Farhad telepon tadi, sembunyi barang bukti. Padahal kan saya nggak mikir sejauh itu. Mikir tolong ada ini, ada uang, ada senjata, mungkin ada izinnya. Saya sempat dipanggil. Makanya saya nggak pernah muncul lagi di sidang itu.
karena mereka terlalu kriminal saat itu gitu. Dan hampir kita kena jadi tersangka gara-gara dituduh menyembunyikan barang bukti daripada orang itu. Padahal niat kita bagus. Di situ ini saya bongkar deh. Makanya hati-hati. Dia nggak pernah bayar. Makan kita traktir. Minjem uang. Ya. Minjem uang kok. Terus apa lagi? Nggak gunting kuku. Nggak rapi gitu. Nggak ada uang ke salon waktu itu. Jadi jangan sombong sama kita ya. Oke? Terima kasih Bang. Ya udah. Bang, kemarin kan si Nusik kan tes urin itu bang, katanya salah satu pengajar Agus bilang. Saya nggak ikut campur masalah nopi urin. Saya nggak tahu dia itu mau narkoboy, nartarsan, saya nggak ngerti gitu. Bukan urusan saya. Saya nggak berpikir orang mau narkoba silahkan. Yang penting yang ditangkap dia. Orang mau masuk surga silahkan, tapi mati dulu. Orang yang masuk neraka silahkan. Terutama yang menghajar Agus, masuk neraka aja semua, gitu ya. Kalau di barat bukan Tuhan, bukan. Ciri-ciri orang masuk neraka itu ada orang buta dihajar, dizolimin. Ada uang orang buta diambilin. Jadi orang buta nggak ngeliat uangnya lu ambil. Lu bawa ke bank langsung dipencet tek, langsung pindah uangnya. Itu. Ya kan? Kalau orang normal, anak normal aja jangan, apalagi orang buta. Kalau uangnya kurang isi, berasnya kurang isi, airnya kurang isi, sedekah uang, beras. Sedekah, sedekah, sedekah. Jangan pernah berhenti. Karena dia orang nggak bisa apa-apa. Kalau orang misalnya tuli, bisu masih bisa melihat, masih bisa nulis. Orang buta ini gimana dia? Untung dia apa tuh? Udah tahu bentuknya ayam gitu. Jadi kalau dia mimpi masih bisa ketemu ayam gitu. Tapi kalau dia sama sekali nggak pernah lihat ayam kan bingung gitu. Betul nggak, Di? Jangan-jangan nanti Adri cantiknya kayak ayam. Apa? Janudin pasti kita laporin. Hei Janudin, kau jangan macam-macam, jangan ngarang-ngarang. Kamu jebak orang. Kamu bilang Farhat itu pidana ini mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran tuh ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhat itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau bunuh diri yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Ada rekaman ini, suaranya nih. Kalau kalian nggak percaya. Menyampaikannya gimana kamu? Alasannya Agus. Dan yang mau loncat. Nih. Iya Bapak, maafin Agus Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat. Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Itu Agus udah hancur Bapak, dihancurin lagi sama Tega orang-orang ini. kayak gitu. Iya, dia jahat. Dia Orang jahat buta sama dalam kamu, penyembuhan Gus. tenang aja. Nanti Nanti Allah yang balas. Agus tenang aja ya. Ini infeksi Nanti jadinya. sore Agus ketemu saya dan Krisna dan cara pembela kaum lemah, tapi kelakuannya Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya? Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi ya Gus, tenang aja. Aduh Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita Pak. Runyam hidupnya dia. Halo? Gara-gara ini. Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen bunuh diri aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat ya jadi pengacara. Tenang aja. Itu bagus dibuatnya hancur. Sedih. Udah, coba yang ada situ tolong tenangkan Agus. Tenang aja. Agus berdoa aja untuk dia apa kira-kira yang pantas dia dapati itu aja supaya dia merasakan derita Agus jadi orang buta. Dari tadi saya udah Kemudian satu lagi.
Ada lagi ya. Lu baca itu ya. Oke, informasi lu valid ya. Dia 5 jam yang lalu baru posting lagi tentang Farhad dan Agus ya. Statement tegas gua lu baca itu ya. Jadi mulai detik ini gua gak ada urusan lagi sama J ya. Lu mau sikat dia, lu mau hajar dia, gua gak akan ikut-ikut ya. Karena dia juga gak patuh sama gua. Jadi dapat kabar dari John LBF, baik orangnya John LBF. Di ketika dia mengatakan bahwa gue suruh stop Zainuddin untuk menghajar Agus, dia nggak dengar, langsung dekat. Sedangkan dia mengompor-kompori katanya kalau jadi anak buah John nggak dapat apa-apa, dia panas-panasi supaya orang jengkel dan ribut sama saya. Nah inilah namanya politik DPD et impera. Banyak kenapa negara-negara kita dulu pecah dan tidak bersatu karena banyak penjilat-penjilat bermuka dua, orang yang sifatnya adu domba. Kita bilang orang penjajah beradu domba, jahat, padahal sebenarnya kita yang terpengaruh mudah diadu domba gitu. Oleh karena itu persatuan diutamakan, dan kalau kita membantu orang muta ya betul-betul membantu tulus gitu, jangan menyerang giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Hanya nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhad kalian bilang no, tapi kita balik jadi on. Jangan bicara risiko tapi risiki. Sip? Sip. Oke, Bang.